Ya, terkait dengan keanggotaan, karena undang-undang jabatan notaris hanya mengakui satu organisasi, Ikatan Notaris Indonesia, maka kita berharap kepengurusan yang sudah definitif nantinya bisa merangkul keanggotaan-anggotaan lainnya tanpa membedakan status mereka. Intinya teman-teman notaris, para anggotanya tidak boleh dirugikan oleh kepengurusan yang baru. Toh kepengurusan ini kalau sesuai dengan itu kan hanya tinggal beberapa waktu ke depan. Sehingga saya berharap selain melakukan konsolidasi, melakukan rekonsiliasi, dan kemudian merangkul semua pihak-pihak baik di tingkat pusat, wilayah maupun kabupaten kota, kepengurusan yang akan datang sekaligus juga punya tugas yang cukup penting, yaitu menyiapkan kongres ke depan pasca 2026 kepengurusan yang akan datang. Artinya calon notaris itu tidak harus mengikuti tahap-tahap yang harus dilalui dari awal lagi gitu ya Pak? Tinggal menyesuaikan aja? Iya, untuk keanggotaan ya? Iya, untuk keanggotaan yang sudah saat ini menjadi notaris. Kalau yang calon notaris kan mekanismenya pengangkatan notaris tersendiri lagi mekanismenya. Gitu. Yang kemarin sudah mengikuti gitu Pak? Yang belum? Ya, yang mereka sudah berstatus sebagai seorang notaris kan, karena ini hanya organisasi profesi berkumpul ya. Cara berkumpulnya, misalkan sebelumnya dia ada di grupnya Patri Firdaus, silakan bergabung ke sini gitu. Tidak ada yang dirugikan, dan kita minta supaya kepengurusan yang baru pun juga bisa merangkul dan memberikan hak-hak mereka sebagaimana melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, dan melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Sehingga ketika ya, kita menghimbau kepada beliau dengan tulus hati dan dengan kebesaran hati untuk bisa sama-sama bergabung bersama Pak Irfan untuk sama-sama membangun organisasi Ikatan Notaris Indonesia, sehingga semua bisa guyup, semua bisa akur, dan semua bisa sama-sama membangun Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan baik. Bapak izin mau tanya soal putusan MK yang soal batas usia pensiun notaris sampai 70 tahun itu kan sampai sekarang kayak belum diberlakukan ya Pak? Iya, putusan MK. Kira kendalanya gimana? Enggak, ya kan putusan MK itu dapat, ada kata-kata dapat, dan kita sedang kaji, karena kan memang konsekuensinya nanti mekanismenya itu termasuk misalkan penetapan rumah sakit yang menjadi, atau kan tunjukkan oleh pemerintah, nanti rujukan pemerintah itu yang harus kita bahas juga di Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia gitu. Kira-kira bisa kapan rampungnya gitu Pak? Secepatnya teman-teman Direktorat Perdata nanti menyiapkan itu, dan saat ini juga sudah ada permohonan-permohonan gitu, karena yang terutama yang sudah usianya hampir habis masa pensiunnya, dan karena kata-kata MK itu kan kata dapat ya, dalam segi peraturan perundang-undangan kata dapat itu opsional, bisa lanjut atau tidak, mempertimbangkan aspek kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu nanti juga perlu ada surat keterangan sehat atau surat keterangan dokter, dan dokternya itu bisa berdasarkan rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini berarti kan yang dikerjasamakan atau ditunjuk oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Untuk mencegah supaya dualisme tidak terulang lagi gimana Pak? Ya, tadi membangun konsolidasi, membangun kebersamaan sebagai organisasi, karena ini organisasi profesi tentunya, tentu kita berharap ke depan semua sama-sama harus dibangun bersama-sama lah. Gitu cukup ya? Cukup ya. Terima kasih ya.